Shalom bagi kita semua. Acara kebaktian Minggu HKBP Resort Medan Sudirman, Minggu Misericordias Domini 26 April 2020. Kesetiaan Allah. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Thank
hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang ketujuh dan maksudnya, jangan engkau berzina, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 2.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 2. Bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca di lembaran acara. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan 1A dan 1B.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, kebaktian Minggu yang kita adakan pada hari ini di rumah masing-masing tidak mengurangi rasa bahagianya bersahabat dengan firman Tuhan melalui hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami puji namamu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kuduskan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, untuk menerima firman-Mu menjadi kekuatan dan menopang hidup kami, menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu tanggal 26 Mei 2020, Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman-Nya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah salah gunakan kebaikan Tuhan yang kita terima masing-masing. Semua kehidupan kita ini punya keistimewaan, punya perbedaan, tidak ada yang sama. Lalu kita mau bertanya, siapakah diriku di hadapan Tuhan sebagai umatnya,
sebagai hambanya yang sudah menerima dan sudah mendengar firman-Nya. Melalui nats ini, marilah kita memperhatikan dan memperhadapkan kepada diri kita masing-masing. Di Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8 ini, kalau judul di dalam bahasa Batak dikatakannya perdosa dosude jolma. Semua manusia adalah berdosa. Pembahasan dalam nats ini tentang sikap pilihan Tuhan dan tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya, kepada umat pilihannya, kepada semua kita yang mendengar firman-Nya. Bukan hanya Tuhan orang Yahudi, Tuhan itu. Tapi mereka mempersoalkan, apalah kelebihan kami sebagai umat pilihan orang Yahudi? Dan apakah artinya sunat yang sudah kami terima kalau tidak memiliki kelebihan? Paulus menjawab, keistimewaan Yahudi adalah penyampaian firman Tuhan melalui titah yang ke-10. Allah memberi kedudukan yang istimewa, namanya bangsa pilihan. Dikatakannya di ayat 2, banyak sekali kelebihannya dan segala hal, tidak ada bandingannya. Tetapi perdebatan yang sangat keras, bagaimana kalau ada dari umat pilihan Allah orang Yahudi yang melanggar firman Allah, yang tidak setia kepada Allah, apakah mereka dihukum? Kalau memang tetap dihukum seperti orang lain, apakah kelebihan orang Yahudi dengan orang lain? Berarti Allah tidak setia akan janjinya kepada umatnya. Orang pilihan orang Yahudi, Allah itu tidak adil, tidak setia. Apa yang dikatakan kepada umat pilihannya, kalau memang toh juga dihukum yang tidak setia kepadanya, tidak ada artinya kami pilihan Allah. Harus sangguplah dibiarkan kebodohan kami itu. Itulah menjadi kelebihan kami. Rasul Paulus menjawab, bukan seperti itu. Kalau Allah menghukum orang Yahudi karena mereka tidak mengindahkan, tidak melakukan firman Allah, mereka melanggar, justru benar-benarlah Allah menunjukkan keadilannya, bahwa Dia tidak memandang wajah. Dan si idabo hidebata, Tuhan menghukum semua orang yang berdosa. Ada perkataan dalam nats ini di ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jawaban pemberontak dari pihak orang Yahudi, anak yang tidak setia kepada Allah, dikatakannya di ayat 5 sampai ayat 7. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia,
Jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Lalu apakah jawab kita sekarang sebagai umat Allah, hamba Allah, keluarga Allah, pilihan Allah, pendengar firman Allah saat kedatangan virus ini? Apa jawabanmu? Apa sikapmu? Apa tindakanmu? Kesusahan ini tidak terkecuali siapa dan bagaimana mendunia, mau orang baik, mau orang nakal. Satu perenungan yang mendalam dari diri kita masing-masing. Siapakah aku sebenarnya di hadapan Tuhan? Adakah kepalsuan? Adakah sandiwara? Hanya Tuhan yang tahu. Renungkan dulu sikap kita masing-masing saat kedatangan virus ini mendunia, dan tidak ada yang dapat menjawab apa obatnya, bagaimana cara menghalanginya, dan berapa lama lagi. Ada tertulis Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang Yahudi merasakan umat pilihan Allah diistimewakan, yang pasti juga sikap mereka, perlakuan mereka lebih nyata, jujur, baik, rendah hati, berbuat, sanggup mengalahkan segala rupa kejahatan yang menghalangi segala pengabaran Injil dan firman Tuhan. Tuhan berkata, Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu, mau kaya, mau orang miskin, pejabat, mau orang susah, orang baik, mau orang nakal, sama-sama kita akan dihakimi. Kalau kita merasakan adalah pilihan Tuhan, kita harus jawab dengan perbuatan, dan kita harus bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus.
sebagai anak pilihan seperti bangsa Yahudi punya tanggung jawab yang istimewa kepada Allah, bukan menjadi disombongkan dan suka-sukanya di hadapan Tuhan, melainkan menjadi teladan kepada semua bangsa, kepada semua orang. Apalah yang mau kita kutip dari khotbah ini, yang betul-betul perenungan dalam hidup kita masing-masing sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Sudah termasuk kita pilihan Tuhan? Sudah termasuk kita menunjukkan sikap perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan? Iman kitalah yang menjawab. Dalam nats ini ada dua yang benar-benar kita renungkan. Satu, sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan, pilihan Tuhan, kita semua yang mendengarkan firman-Nya, kita punya tanggung jawab. Alusat tado debata sogot hobar tuah kana taulabe. Kita akan jawab nanti Tuhan sesuai dengan perbuatan tingkah laku kita be. Jangan main-main. 1 Petrus 2 ayat 9 menjawab, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Walaupun kita sejenak tidak dapat bersekutu dalam bait-Nya, yang pasti firman Tuhan tidak dapat ditutup kapan dan di mana. Selama ini hanya pada kebaktian di gereja, persekutuan lain kita mendengar firman Allah. Tetapi sekarang apakah setiap pagi, setiap malam kita bersahabat dengan Tuhan, membaca firman-Nya? Bahkan setiap buka handphone selalu ada firman. Dan apa jawabku? Dan apa jawab kita? Renungkanlah. Pasti ada jawabnya indah dan baik. Walaupun kadang resah, jenuh, bosan, menyepi, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, di rumahmu, di rumahku. Amin. 2. Allah adalah penuh kasih setia. Mari kita hargailah apa yang terjadi sekarang, walaupun itu memang susah, tidak masuk di akal pikiran kita, benar-benar tidak mampu kita untuk mengatasinya. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 16, ayat 21, ayat 22, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kita sudah menerima kasih Tuhan melalui kematiannya, kebangkitannya. Sampai saat ini kita boleh hidup. Kalau tidak, tidak ada artinya hidup kita ini. Ada firman melalui lagu 194. Au so asiroham, au so godang basam tu dia ala di ban basam dohot asiroham
tu surga mau lihat ma di bata alabasam si bahendalani marite anak mi tu banuam. Kita aminkanlah apa yang terjadi saat ini. Kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tanggalkan segala kepalsuan dari diri kami masing-masing. Adakah kemunafikan? Adakah sandiwara? Kalau memang kami adalah umat pilihan-Mu, keluarga pilihan-Mu, hamba pilihan-Mu, jemaat pilihan-Mu, tolong Tuhan bersihkan kami dari kebodohan, kenakalan, kejengkelan, kebohongan dengan berbagai hal. Sekali Tuhan sudah mengangkat kami menjadi pengikut-Mu, walaupun kami kebaktian di rumah masing-masing tidak mengurangi kebahagiaan kami, tidak mengurangi sukacita kami. Berikan kami Tuhan tabah dan sabar sampai Tuhan menunjukkan kuasa-Mu di seluruh dunia. Sudah Engkau katakan itu Tuhan harus semua bersembah sujud di hadapan-Mu, baru aku akan mendatangkan kuasa-Ku. Sadarkanlah kami Tuhan. Mampukan kami mengenal diri masing-masing agar kami betul-betul berlutut di hadapan-Mu. Yang selama ini kami Tuhan Engkau lihat. Tetapi mulai saat ini sempurnakanlah ibadah kami. Ketulusan, kejujuran kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, hadirlah Bapa. Memberikan kami sukacita, bahagia sampai hari kedatangan-Mu. Ampuni Tuhan dosa kami. Negara kami ini Tuhan, lindungi, kuatkan pemerintah kami, para medis juga yang sudah menghadapi kesusahan, berikan penghiburan, kekuatan. Dan mendunia Tuhan terjadinya virus ini. Terima kasih Tuhan, suatu sentuhan yang luar biasa mengingatkan dan menyadarkan semua umat-Mu. Lindungilah kami Tuhan. Satukan iman kami Tuhan. Berikan kami pengharapan Teguh. Tidak pernah merasa resah dan susah. Hilangkan itu dari pikiran kami. Jadikanlah kami umat pilihan-Mu. Karena Engkau adalah setia. Berikanlah kami setia, jujur, tulus untuk memuliakan nama-Mu. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan Kaulah Gembala kami, sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.